Selamat siang saudara. Sengketa tanah yang digunakan untuk proyek strategis nasional kampus Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3 antara warga pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkit dan kawan-kawan melawan 7 instansi pemerintah pada tahap pertama sudah selesai dengan dibacakannya putusan perkara perdata nomor 259-G/2021-PN Depok oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kamis kemarin, 8 Desember 2022, Ketua Majelis Hakim Dr. Divo Arianto SHMH didampingi kedua hakim anggotanya yaitu Fauzi SHMH dan Nugraha Medika Prakasa SHMH membacakan putusan perkara tersebut secara terbuka di muka umum. Hadir dari pihak penggugat, kuasa hukum penggugat, dan kuasa hukum para tergugat. Sementara pemilik dan ahli waris pemilik tanah adat yang selalu memenuhi ruang sidang setiap perkara tersebut digelar pada hari pembacaan putusan tersebut hampir seluruhnya datang tumpah ruah memenuhi ruang sidang bahkan sampai ke pelataran gedung Pengadilan Negeri Depok. Adapun perkara sengketa tanah tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima alias NO Niet on van Gli Verklaard. Dengan putusan NO tersebut berarti di antara kedua belah pihak, baik pihak masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka maupun pihak instansi pemerintah, tidak ada yang dimenangkan maupun dikalahkan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang dikemukakan oleh majelis pada saat pembacaan putusan tersebut sebagai berikut. Menimbang bahwa karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan, sehingga dengan demikian penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan maka sepatutnya dibebani membayar biaya perkara. Dengan amar putusan tersebut, maka berarti di antara kedua belah pihak belum ada yang dinyatakan sebagai pemilik sah 100% atas tanah tersebut. Baik warga masyarakat pemilik tanah adat maupun pihak Kementerian Agama masih sama-sama memiliki hak untuk mengakui, menguasai, dan menggunakan tanah tersebut. Adapun alasan hukum yang menjadi dasar majelis hakim memutus perkara gugatan masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut adalah karena pada saat sidang pemeriksaan setempat, majelis hakim menemukan fakta bahwa di atas objek perkara tersebut terdapat pihak lain yang menduduki tanah tersebut. Menurut majelis hakim, pihak lain yang menduduki tanah tersebut seharusnya turut menjadi pihak tergugat bersama dengan para tergugat lain dalam surat gugatan penggugat. Namun oleh karena terbukti dalam surat gugatan pihak-pihak yang menguasai fisik tanah tersebut tidak dilibatkan sebagai tergugat, maka gugatan dianggap cacat secara formil sehingga majelis hakim punya alasan hukum untuk menerima dalil eksepsi kurang pihak yang diajukan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, dahulu Departemen Penerangan. Menimbang bahwa oleh karena terdapat pihak-pihak lain yang tidak ikut digugat, sedangkan telah ternyata menguasai objek sengketa, dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 621K/SIP/tahun 1975 yang dalam kaidah hukumnya menerangkan bahwa ternyata sebagian objek perkara tidak dikuasai tergugat, tetapi dikuasai pihak lain. Oleh karena pihak lain itu tidak digugat, dapat mengakibatkan gugatan penggugat mengandung kecacatan. Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung di atas dijadikan rujukan dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini,
maka beralasan apabila eksepsi yang diajukan tergugat 1 untuk dikabulkan. Terlepas apakah alasan majelis hakim memutus perkara tersebut dengan menyatakan gugatan warga Bojong Malaka tidak dapat diterima alias NO tersebut sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku? Yang pasti, terkait dengan alasan majelis hakim memutus perkara dengan amar putusan NO tersebut, terdapat fakta dan bukti hukum yang nyata-nyata kontroversi atau bertentangan dengan pertimbangan hukum majelis hakim tersebut. Fakta dan bukti hukum yang telah menjadi jurisprudensi karena terdapat dalam putusan perkara perdata yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok itu sendiri dalam perkara perdata nomor 133-G/2009/PN-DPK, di mana dalam putusan perkara tersebut dengan sangat terang benderang Majelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak yang diajukan Kementerian Kominfo atau dahulu Departemen Komunikasi dan Informatika atau lebih dahulu lagi bernama Departemen Penerangan Republik Indonesia selaku pihak tergugat 1 dalam perkara tersebut. Perkara perdata nomor 133 PDTG 2009 PN Depok tersebut adalah perkara sengketa hukum atas objek tanah yang sama. Pihak tergugatnya pun sama, yaitu Departemen Kominfo atau Departemen Penerangan dahulu atau sekarang Kementerian Kominfo, dan dalil eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh tergugatnya pun sama, yaitu sama-sama meminta majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena terbukti dalam surat gugatan tidak melibatkan pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut sebagai pihak turut tergugat. Dalam pertimbangan hukum perkara tersebut, majelis hakim menolak eksepsi kurang pihak yang diajukan Departemen Kominfo, sekarang Kementerian Kominfo tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap eksepsi akuo yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena masih ada pihak-pihak yang ikut menguasai objek sengketa namun tidak ikut digugat, majelis berpendapat bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 305K /SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, pada prinsipnya menurut asas hukum perdata bahwa hanya pihak tergugat yang berhak menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya. Hakim tidak berwenang untuk menentukan siapa saja yang harus dijadikan pihak tergugat dalam suatu perkara perdata. Dengan demikian, apabila ternyata ada pihak ketiga yang ikut menguasai objek sengketa namun tidak dijadikan sebagai pihak tergugat, menurut majelis tidak menjadikan perkara ini kurang pihak. Nah, itulah pertimbangan majelis hakim tersebut yang tercatat dan tercantum di halaman 139.2 putusan perkara nomor 133-PDT-G/PN-DPK. Menurut Ketua LSM Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah, Syamsul Bahri Marasabesi, yang selalu hadir mengawal proses persidangan perkara tersebut, seharusnya pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa perkara putusan perkara perdata nomor 259/G/2021/PN Depok tersebut mengacu kepada pertimbangan hukum perkara nomor 133/PDTG/2009/PN Depok tersebut karena putusan perkara tersebut diajukan sebagai salah satu bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut, baik oleh masyarakat Bojong selaku penggugat
maupun oleh Kementerian Kominfo dan instansi lainnya selaku pihak tergugat, putusan perkara tersebut diajukan sebagai bukti tertulis untuk menguatkan dalil masing-masing. Namun faktanya, majelis hakim malah mengambil pertimbangan lain yang bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan perkara yang sudah inkrah tersebut. Menyangkut pihak yang berperkaranya juga sama dan objek perkaranya pun sama, yaitu objek tanah hak milik adat Kampung Bojong Bojong Malaka. Sehubungan dengan putusan NO tersebut yang berarti antara masyarakat Kampung Bojong Bojong Malaka dengan pihak Kementerian Agama CS tidak dinyatakan sebagai pemenang maupun yang kalah, maka langkah dan upaya mereka untuk tetap berjuang mempertahankan hak mereka atas tanah tersebut adalah mengajukan banding atau mengajukan gugatan baru dengan menyempurnakan gugatan yang sempurna secara formil, yaitu memasukkan pihak-pihak yang dianggap menguasai fisik tanah sebagai pihak tergugat agar eksepsi kurang pihak dari pihak tergugat ditolak oleh majelis hakim. Selain itu pula, masyarakat Kampung Bojong Bojong Malaka pun akan menempuh upaya administrasi dengan cara mengajukan permohonan kepada negara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, dan Kementerian ATR BPN agar sengketa hukum atas hak dan kepemilikan tanah yang pada saat ini digunakan untuk proyek strategis nasional pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia tersebut dapat diselesaikan melalui jalur non-pengadilan, yaitu melalui jalur musyawarah dan mufakat atau mediasi yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kapasitas dan kewenangan menyelesaikan persoalan hukum antara warga negara dengan pemerintah tanpa harus melalui lembaga pengadilan atau lebih dikenal dengan istilah jalur non-litigasi. 8 Desember 2022 kami berada di Pengadilan Negeri Depok dalam rangka menghadiri pembacaan putusan tentang sengketa tanah antara masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong Bojong Malaka yang saat ini tumpah ruah pemilik ahli waris yang memiliki murni tanah Bojong Bojong Malaka tersebut. Mohon Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam, dan Bapak Menteri ATR, ini adalah para pemilik tanah tersebut. Ini adalah ahli waris pemilik tanah tersebut yang dirampas, yang diambil alih dahulu oleh RRI dan sekarang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Bapak Presiden, ini bukan masyarakat belian, bukan rekayasa, tetapi mereka adalah ahli waris yang sangat berharap negara hadir memberikan keadilan kepada mereka dengan mengembalikan hak mereka atas tanah tersebut dalam bentuk ganti rugi karena tanah mereka sudah digunakan oleh negara untuk membangun kampus UI 3 tersebut. Nah, saya mau nanya kepada bapak-bapak sekalian, apakah Anda sekalian direkayasa? Apakah kalian ini masyarakat bayaran sehingga mau hadir di tempat ini? Tidak. Kalian siapa? Ahli waris. Kalian pemilik tanah Kampung Bojong Malaka. Minta kepada Presiden, kepada Menko Polhukam agar negara hadir memberikan hak mereka atas tanah tersebut, karena tanah tersebut secara riwayat, secara surat-surat juga lengkap dan itu adalah tanah mereka. Demikian Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah mengabarkan dari Depok.